Alasan dibalik penghapusan honorer 2023. Pada 2023 mendatang, pemerintah memastikan bahwa tidak ada lagi tenaga honorer di tiap instansi pemerintah. Ini berdasarkan peraturan yang tertuang dalam PP 49/2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dalam aturan tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu disebutkan bahwa pegawai non-PNS di instansi pemerintahan dapat melaksanakan tugas paling lama hingga 2023 mendatang. Namun keputusan itu sebenarnya bukan sesuatu yang mendadak. Lantas sebenarnya seperti apa rencana besar di balik penghapusan honorer? Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Alex Denny menegaskan rencana penghapusan tenaga honorer bukanlah kebijakan yang turun dari langit. Menurutnya rencana untuk menghapus tenaga honorer sebenarnya sudah ada sejak 2005. Alex mengemukakan pada saat itu ada sekitar 900.000 tenaga honorer. Di saat itu pula pemerintah sepakat untuk mengangkat sekitar 860.000 tenaga honorer untuk diangkat sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Sementara sisanya yang tidak diangkat adalah mereka yang tidak memenuhi kriteria. Pembengkakan angka tenaga honorer di tiap instansi tersebut akhirnya mendorong terbitnya Undang-Undang atau UU Aparatur Sipil Negara 5/2014. Dalam aturan itu ditetapkannya hanya ada dua kategori ASN, yakni PNS dan Pegawai Pemerintah Kerja atau P3K. Dua-duanya berstatus sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Dengan demikian tidak boleh lagi ada tenaga honorer di instansi pemerintah. Namun bukan berarti pasca terbitnya undang-undang tersebut pemerintah tak lagi mengangkat tenaga honorer. Bahkan hingga saat ini ada beberapa instansi yang tetap merekrut tenaga honorer kendati hal tersebut telah dilarang. Selain itu, Alex juga angkat bicara mengenai rencana besar pemerintah dalam mentransformasikan sistem birokrasi PNS. Bukan tidak mungkin ada beberapa kriteria PNS yang terdampak. Dia menjelaskan hampir 38% dari total 4,2 juta ASN di Indonesia berstatus sebagai pelaksana. Sementara itu sebanyak 36% lebih berstatus sebagai guru dan dosen. Alex kemudian mengatakan dalam 5 tahun yang akan datang, para pejabat pelaksana akan berkurang sekitar 30-40% dengan rencana transformasi digital. Artinya ratusan ribu PNS yang menjabat sebagai pelaksana akan terdampak. Adapun rencana transformasi digital akan dilakukan dengan program upskilling atau reskilling sebagai ASN bisa naik kelas, melakukan pekerjaan yang lebih strategis. Selanjutnya, ASN berstatus pelaksana yang pensiun tidak akan diganti dengan pegawai baru. Alex pun juga mengatakan saat ini ada 3 agenda besar transformasi birokrasi. Pertama adalah transformasi organisasi yang kerap kali digaungkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Kedua adalah sistem kerja yang lebih fleksibel dan kolaboratif. Alex mengatakan di era digital perlu ada perubahan transformasi pemerintahan yang jauh lebih adaptif menyikapi perubahan. Ketiga terkait manusianya sendiri, manajemen sumber daya manusia menuju human capital tangguh. Ini yang menjadi PR khususnya di Kedeputian SDM Aparatur.